Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi kami, yaitu tentang hormon reproduksi pada setiap siklus estrus. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang cara kerja hormon dalam setiap siklus. Yang pertama ada proestrus. Proestrus merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemacuan pertumbuhan folikel oleh hormon FSH. Folikel yang sedang tumbuh menghasilkan cairan folikel dan estradiol yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ada estrus. Estrus adalah masa puncak keinginan untuk kawin, ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik. Dalam cervix, jumlah Lender maupun jumlah sekresi Lender dalam tiap-tiap kelenjar Lender bertambah. Kemudian yang ketiga ada matestrus. Matestrus merupakan fase mulai tumbuhnya corpus luteum secara terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase laktual. Ditandai dengan adanya perubahan sekresi Lender cervix oleh kelenjar-kelenjar cervix dari cair menjadi kental. Kemudian yang terakhir ada diestrus. Diestrus merupakan fase berlangsung paling lama. Fase diestrus merupakan fase pematangan corpus luteum, dan progesteron secara nyata mempengaruhi organ-organ reproduksi uterus mengalami penebalan pada endometrium dan kelenjar-kelenjarnya, serta otot-otot mengendor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siklus reproduksi adalah proses berulang yang terjadi pada sistem reproduksi hewan betina dewasa yang memperlihatkan perubahan organ-organ reproduksi tertentu. Siklus estrus. Siklus estrus adalah proses berulang yang menggambarkan perubahan kadar hormon reproduksi yang disebabkan oleh aktivitas ovarium di bawah pengaruh hormon pituitari. Perubahan kadar hormon reproduksi selanjutnya menyebabkan perubahan struktur pada jaringan penyusun saluran reproduksi. Panjang siklus estrus pada tikus adalah 4-5 hari. Mercedes dan kawan-kawan tahun 2002. Hormon reproduksi yang berasal dari ovari adalah hormon steroid. Hormon steroid sangat berperan penting dalam pengendali siklus estrus. Hormon steroid yang terlibat dalam siklus estrus ada dua. Yang pertama yaitu estrogen. Estrogen adalah senyawa steroid yang berfungsi sebagai hormon reproduksi pada betina. Estrogen mempengaruhi distribusi pengendapan lemak pada tikus betina yang telah melewati masa pubertas. Oleh karena itu, kandungan estrogen jauh lebih tinggi dalam tubuh tikus betina yang pada usia subur. Hadley tahun 2000. Yang kedua yaitu progesteron. Progesteron adalah hormon steroid yang terlibat dalam siklus estrus dan kehamilan. Kadar progesteron dalam darah tikus pada awal siklus estrus kurang dari 5 mili. Setelah ovulasi, kadarnya lebih dari 5 mili. Cameron dan Scarisbrick tahun 1973. Baiklah, mungkin yaitu materi dari kami. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mempelajarinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.